Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai fungsi green. Nah, fungsi green ini kita tinjau, kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan Green Gordon yang berinteraksi. Jadi, sebelumnya kita telah membahas medan Green Gordon yang bersifat bebas gitu ya, nggak berinteraksi. Nah, di sini misalkan medan itu berinteraksi dengan sumber luar yaitu Jx. Sehingga persamaan Green Gordonnya itu menjadi partial mu plus n kuadrat V itu sama dengan Jx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial non homogen ini, maka kita bisa gunakan fungsi Green, mana V ini adalah minus G X minus Y minus integral G X minus Y J Y D pangkat 4Y. Nah, di sini kalau kita tuliskan, kita substitusikan ke persamaan Green Gordon, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ingat bahwa fungsi delta Dirac ini kan dia bersifat mencuplik gitu ya. Jadi ini kan Jx. Jadi kalau kita integralkan itu nanti menjadi Jx juga. Nah, ini kalau kita kita hilangkan suku yang sama, maka kita akan dapatkan persamaan diferensial untuk fungsi Green, yaitu partial mu plus m kuadrat Gx minus Y itu sama dengan minus delta pangkat 4 X minus Y, dimana G nya itu adalah fungsi Green dari persamaan Green Gordon yang berinteraksi. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau transformasi Fourier dari fungsi delta Dirac dan fungsi Green-nya. Jadi, sifat dari fungsi Green, fungsi delta Dirac itu adalah representasi integralnya, yaitu sama dengan seperti 2pi pangkat 4 integral dari e pangkat minus IK X minus Y D pangkat 4X. Dan juga kita bisa lakukan transformasi Fourier untuk fungsi Green Gx minus Y itu sama dengan seperti 2pi pangkat 4 integral e pangkat minus IK X minus Y G tilde D pangkat 4K, dimana G tilde itu adalah fungsi Green pada ruang momentumnya. Nah, ini kita bisa substitusikan ke persamaan Green Gordon untuk medan interaksi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lakukan turunan ini kan hanya bekerja pada eksponensial di sini, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, atau kita bisa dapatkan G tilde-nya itu sama dengan seper K kuadrat minus M kuadrat. Nah, jadi kita memiliki fungsi Green dalam transformasi Fourier seperti ini. Nah, kita substitusikan G tilde-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan integral kontur gitu ya, lakukan integral variabel kompleks, di mana kita bisa melihat bahwa singularitasnya itu berada pada X kuadrat sama dengan M kuadrat. Jadi kutub dari integral ini itu adalah ketika penyebutnya 0, yaitu K kuadrat minus M kuadrat sama dengan 0, atau K0 kuadrat sama dengan besar dari vektor K kuadrat ditambah M kuadrat, atau K0 nya itu sama dengan plus minus EK. Jadi kita bisa memiliki dua kutub di sini, kutubnya itu berada pada sumbu real kalau kita tambahkan pada diagram arganya. Jadi ini EK dan ini minus EK. Nah, jadi kita bisa pisahkan integral terhadap ruang waktu di sini itu sama dengan integral ruang dan integral waktunya di sini. Nah, sekarang kita tinjau untuk hasil integral di sini, karena untuk menyelesaikan kita menyelesaikan ini itu ya gampang saja ya, ini kan fungsi delta Dirac. Nah, yang ini kan cukup rumit gitu ya, kita perlu gunakan integral kompleks. Jadi kita ubah variabelnya ke Z ya, sebenarnya nggak pengaruh juga ya. Nah, jadi kita bisa lakukan kalau misalkan kita hindari kutubnya. Yang pertama-tama kita lakukan hindari kutub dengan melakukan sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sama saja seperti kita menggeser kutubnya itu ke atas gitu ya. Jadi kita sama aja bergerak lurus, cuma kutubnya itu digeser ke atas. Ya, karena di sini kita menghindarinya dengan jarak yang sangat kecil gitu, yaitu epsilon. Dimana kita bisa tuliskan bahwa Z itu sama dengan K0 plus I epsilon karena digeser ke atas, dan juga dz nya itu sama dengan dk0.
Nah, selanjutnya kalau E pangkat minus IZ X0 minus Y0 itu sama dengan E pangkat minus I K0 plus I epsilon X0 minus Y0. Dan ini kita dapatkan, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kita bisa melihat sifat-sifat jika X0 minus Y0 itu lebih besar daripada 0. Nah, dengan demikian kalau X0 minus Y0 ini lebih besar sama dengan 0, maka dia akan meluruh jika kita gunakan kontur bawah. Di sini kan E pangkat positif gitu ya. Jadi kalau dia biar meluruh, jadi nilainya itu berkurang, itu maka kita bisa gunakan kontur yang bawah, yang mana dia akan bernilai negatif. Nah, demikian kita bisa lakukan integrasi kontur, integral tertutup. Jadi kalau kita lakukan integralnya itu ke sana gitu ya, di arahnya itu ke sana. Integral tertutup, integral konturnya itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga ditambah dengan integral, nah ini kurva yang ada di bawah di sini, dan itu hasilnya itu sama dengan 0. Nah ini dari sifat karena nggak ada kutub di dalamnya ya. Nah untuk suku kedua ini kita bisa gunakan teorema Jordan dan itu hasilnya sama dengan 0. Nah di sini eksponensialnya meluruh gitu ya, jadi kalau kita perbesar sampai tak hingga maka hasil integral untuk kurva ini itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dk0 E pangkat minus IK0 X0 minus Y0 per K0 kuadrat minus EK0 itu sama dengan EK kuadrat itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian GM, kita teruskan GM artinya itu maju gitu ya, maju karena kutubnya itu kita geser ke atas, itu hasilnya sama dengan 0 atau konstan, tapi kita ambil 0 saja. Nah selanjutnya, jadi kita memiliki set seperti ini dan kita ambil kasus ketika X0 minus Y0 itu kurang dari 0. Nah dengan demikian dalam kasus ini kita akan melihat bahwa suku yang ada di eksponensial ini akan bernilai negatif, sehingga akan melakukan peluruhan E pangkat minus gitu ya ketika kita menggunakan kontur yang atas gitu, kontur yang atas. Nah dalam kontur atas itu terdapat dua kutub karena tadi kutubnya sudah kita naikkan ke atas, sehingga kita bisa gunakan teorema residu. Demikian integral dari K0 dk0 E pangkat IK 0x minus Y K0 kuadrat minus EK kuadrat itu sama dengan 2pi residu EX plus residu minus EK ya, minus EK. Kalau kita gunakan teorema residu seperti biasa, kita akan dapatkan untuk hasilnya itu seperti ini. Dan ini tidak lain adalah 2pi per EK sin EK X0 minus Y0. Nah, jadi kita substitusikan ke fungsi green majunya ketika kita gunakan kontur yang atas, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Jadi fungsi green yang memiliki kutub yang digeser ke atas itu disebut sebagai fungsi green maju. Dengan demikian kita bisa dapatkan bentuk eksplisit dari fungsi green majunya, yaitu Gm X minus Y itu sama dengan 0 jika X0 itu lebih besar daripada Y0, dan juga integral ini jika X0 kurang dari Y0. Nah, kalau untuk mempermudah argumen dari fungsi green yaitu didasarkan sebagai X saja, jadi X minus Y itu sama dengan X, jadi kita akan dapatkan perumusan seperti ini dan kita tuliskan dalam notasi theta minus X0, di mana theta itu adalah, nah ini adalah operator tanggal, jadi dia akan bernilai 1 jika dia positif gitu ya, ini 1 dan ini 0, itu adalah operator tanggal. Ini kalau kita operasikan ke sini maka kita akan melihat bentuk yang sama seperti di sini. Nah selanjutnya kalau kita lakukan pergeseran ke bawah gitu ya, jadi kita menghindari kutubnya itu ya infinitesimal ke atas gitu ya. Ini sama saja ketika kita menggeser kutubnya itu ke bawah. Nah ketika X0 kurang dari Y0 maka biar meluruh eksponensialnya maka kita bisa gunakan kontur yang atas karena nggak ada kutub di sana ya. Ya lagi pula kita juga menggesernya ke bawah jadi minus gitu.
Nah, dengan demikian kita bisa gunakan cara yang sama seperti tadi, maka hasilnya itu sama dengan 0, karena memang nggak ada kutub di dalamnya. Sehingga kita tuliskan GR X minus Y itu sama dengan 0, di mana GR itu adalah fungsi green retardasi. Nah, selanjutnya jika X0 lebih besar daripada Y0 akan meluruh, itu kita bisa gunakan kontur yang bawah. Nah, dalam kontur yang bawah itu terdapat dua kutub, karena kita tadi sudah memutuskan bahwa kutubnya itu kita geser ke bawah. Sehingga kita bisa gunakan teorema residu. Nah, dengan cara yang seperti biasa ketika kita mengerjakan kalkulus integral kompleks, maka kita akan dapatkan ternyata hasil dari integralnya itu adalah minus 2pi per EK sin EK X0 minus Y0. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan fungsi green retardasinya yaitu GR X minus Y itu sama dengan 0 jika X0 kurang dari Y0, dan ini integral ini jika X0 lebih besar daripada Y0. Ini kalau argumennya kita tuliskan sebagai X saja untuk mempermudah, maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi X ini ya generalisasi ya, kalau kita bisa ubah menjadi X minus Y atau X minus Z atau Y minus Z atau apa saja variabel. Nah, atau kita bisa tuliskan dalam fungsi tangga gitu ya, minus theta X0. Nah, fungsi green dengan kutub yang digeser ke atas itu disebut, oh iya ke atas ya, fungsi green retardasi. Nah, selanjutnya kita definisikan fungsi Schwinger, di mana fungsi Schwinger itu adalah Gx sama dengan jumlahan selisih antara fungsi green maju dengan fungsi green retardasi. Nah, di sini kita bisa tuliskan fungsi green majunya seperti ini dan fungsi green retardasinya seperti ini. Nah, di sini udah suku yang belakang itu sama, yang membedakan cuma suku fungsi tangganya. Dan kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fungsi tangga itu akan bernilai 0 jika X0 kurang dari 0 dan juga bernilai 1 jika X itu lebih besar daripada 0. Jadi kalau kita lihat, kalau yang di sini argumennya itu positif, maka di sini itu argumennya negatif. Kalau di sini argumennya negatif, maka di sini itu argumennya positif. Jadi ini seakan-akan saling berlawanan. Jadi kalau di sini 0, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 0 gitu ya. Nah, dengan demikian kalau ini kita jumlahkan ya pasti antara hasilnya itu pasti 1 gitu ya. Nggak mungkin 2 atau 0. Karena jika yang 1 0, maka yang 1 1 gitu. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan yang satu kutub itu digeser ke atas di sini, yang satu kutub digeser ke bawah. Nah, pemilihan kontur seperti ini itu disebut sebagai fungsi Green-Feynman. Nah, jika X0 kurang dari Y0, maka kita bisa ambil kontur atas yang berisi kutub minus EK gitu ya, karena yang ada di kiri tadi kita geser ke atas. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan teorema residu karena hanya ada satu kutub saja, dan kita akan dapatkan ternyata hasilnya itu seperti ini. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai fungsi Green-Feynman negatif karena yang berada pada atas itu adalah energi negatif gitu ya, nilai yang negatif. Nah, ini atau kita bisa tuliskan dalam suku K0. Nah, kemudian untuk X0 lebih besar daripada 0, maka kita bisa gunakan kontur bagian bawah. Di mana di kontur bagian bawah itu ada kutub EK. Maka kita bisa dapatkan hasil seperti ini dan kita tuliskan minus GF plus gitu ya. Nah, di sini fungsi Green-Feynman yang positif karena yang ada di dalam konturnya itu adalah energi positif EK. Atau kita bisa teruskan dalam suku K0 seperti ini gitu.